Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pinjaman online begitu memikat. Seorang guru oleh karena desakan karirnya tergiur pinjaman online. Mudah, tidak ribet, lancar. Tetapi ketika dia mulai meminjamnya, tidak lama kemudian dia mulai diteror debt collector. Setelah beberapa lama, aksi debt collector itu pun membuat Afifah ketakutan dan akhirnya dia melapor ke polisi. Dia mengaku awalnya dirinya meminjam 3,7 juta saja. Tetapi jika ditotal hutangnya membengkak menjadi 206,3 juta. Hutang yang tadinya kecil menjadi semakin besar, membesar dan tidak terkendali. Saudara, setiap dosa manusia adalah hutang. Itu ada tuntutannya. Itu adalah bagaikan hutang yang semakin membengkak dan tidak terkendali serta semakin menyusahkan, bahkan menghancurkan hidup kita. Alkitab katakan bahwa atas dosa kita ada debt collector juga. Ada penuntut. Zakaria 3 ayat 1 mengatakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Siapakah pendakwa kita? Saudara, benar, iblis atau setan. Wahyu 12 ayat yang ke-10 mengatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapakah pendakwa kita? Penuntut kita? Debt collector itu? Benar. Ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa pendakwa itu adalah naga atau setan. Dia yang telah menjebak kita untuk jatuh ke dalam hutang dosa. Dia yang telah membuat kita berhutang banyak. Dia juga yang menuntut. Menuntut apa? Kematian kita. Oleh karena bayaran dosa adalah maut. Apabila Anda terikat di dalam hutang dosa, Anda tidak akan mampu membayarnya. Harta Bill Gates tidak akan bisa membayarnya. Bahkan harta dan kehidupan orang yang terbaik, terkaya, terpintar, tertinggi, terkenal tidak bisa menebusnya. Tetapi ada solusi. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah kabar baik tentang hutang dosa Anda dan saya. Sudah tersedia bayarannya. Bukan bayaran uang atau harta apapun, melainkan bayarannya adalah darah Kristus, darah anak Allah, darah pencipta yang telah menjelma menjadi manusia yang hidup tak berdosa, tak bersalah, tak bernoda, dan tak bercacat. Tahukah Anda, ketika Yesus menebus kita dan ketika kita berserah kepada Yesus, setan tidak akan dapat menuntut apa-apa lagi dari kita. Justru sang debt collector besar dan para pengikutnya yang jahat itu akan menanggung tuntutan dosa mereka, yaitu maut, kematian yang kekal. Saudara, hidup yang kekal itu mahal karena dibayar dengan darah anak Allah. Hidup yang kekal itu indah karena di dalamnya kita bebas dari segala kesusahan dosa. Hidup yang kekal itu mulia karena kita akan kembali bersahabat bersama Yesus, bersahabat bersama Allah pencipta, bersama malaikat-malaikat surga yang mencintai kita dan yang tidak mau kehilangan kita. Itu keren.